Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita. Hari ini edisi 8 Januari 2022 dan tepat pada hari Sabat. Dan kita patut bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan hingga kita boleh berjumpa lagi dalam renungan kita hari ini. Dan renungan pagi kita hari ini 8 Januari 2022 dengan judul Alkitab Bersaksi Tentang Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang ajaib dalam hidup kami hingga pada saat ini, di mana ketika kami berada dalam keadaan baik di kota Manado, ada saudara-saudara kami di Jayapura yang mengalami musibah. Kami berharap ya Tuhan, pekabaran pagi ini akan menjadi berkat dalam hidup kami. Sementara kami di sini mendengarkan dalam kondisi yang baik, dan saudara kami di Abepura, di Jayapura, bahkan di kota Jayapura dalam keadaan musibah banjir, mereka juga boleh mendengarkan pekabaran ini dengan baik. Dan kuasa-Mu meliputi hidup kami, sehingga berkat Allah menjadi bagian kami. Inilah doa kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita sekali lagi hari ini 8 Januari 2022 dengan judul Alkitab Bersaksi Tentang Allah. Dan ayat inti kita Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Sekali lagi, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Buku pelajaran yang nilainya paling tinggi adalah yang berisi ajaran Kristus. Guru atau para guru, kata-kata Allah yang hidup adalah yang tertinggi dari semua pendidikan. Pencipta alam adalah juga pengarang Alkitab. Pencipta dan kekristenan memiliki satu Tuhan. Tuhan dinyatakan di alam dan Tuhan diungkapkan di dalam firman-Nya. Dalam sinar yang jelas, cahaya bersinar dari halaman suci, menunjukkan kepada kita Allah yang hidup, seperti yang digambarkan dalam hukum pemerintahannya, dalam penciptaan dunia. Di surga yang telah dihiasinya, kuasanya harus diakui sebagai satu-satunya cara untuk menebus dunia dari tahyul yang merendahkan martabat, yang begitu menghina Tuhan dan manusia. Ketika Alkitab dijadikan pembimbing dan penasehat, itu memberikan pengaruh yang memuliakan atas pikiran. Pembelajarannya lebih daripada yang lain akan memurnikan dan meningkatkan. Itu akan mengembangkan pikiran pelajar yang jujur, memberinya dorongan baru dan kekuatan segar. Ini akan memberikan efisiensi yang lebih besar pada kesanggupan dengan membawa mereka berhubungan dengan kebenaran yang agung. Biarlah Alkitab diterima sebagai makanan jiwa, cara terbaik dan paling ampuh untuk memurnikan dan memperkuat kecerdasan. Dalam firman Allah, kita hanya melihat kuasa yang meletakkan dasar-dasar bumi dan yang membentangkan langit. Dalam firman Allah, pikiran menemukan berbagai hal untuk pemikiran terdalam dan aspirasi tertinggi. Di sini kita dapat mengadakan persekutuan dengan para bapa terdahulu
dan para nabi, dan mendengarkan suara yang kekal sewaktu dia berbicara dengan manusia. Saudaraku, Alkitab bersaksi tentang Allah, alam juga bersaksi tentang Allah. Kalau kita melihat kemegahan alam, kita tahu di sana ada nampak kasih Allah, di sana ada nampak tangan Allah, perbuatan ajaib Allah. Ketika kita membaca Alkitab, di sana juga nampak kasih Allah, nampak perbuatan tangan Allah, nampak kemuliaan Allah. Maka alam dan firman Tuhan sama-sama menyatakan kasih Allah, menyatakan tentang Allah. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, itu merupakan buku pelajaran yang nilainya paling tinggi. Kenapa? Oleh karena berisi tentang ajaran Kristus, berisi tentang teladan Yesus. Itulah sebabnya saudara, ketika kita berada di alam, itu sangat memberkati kita. Ketika kita membaca firman Tuhan juga sangat memberkati kita, karena kita bisa melihat kemuliaan Allah. Kita bisa melihat tentang Allah di tempat-tempat itu, di bagian-bagian itu. Maka panggilan kepada kita, apakah kita mau memiliki waktu untuk membacakan firman Tuhan? Biarlah Alkitab diterima sebagai makanan jiwa dan cara yang terbaik dan ampuh untuk memurnikan dan membuat kecerdasan. Banyak mahasiswa, banyak siswa dan siswi yang begitu hebat dalam pengetahuan, tetapi ketika mereka lupa akan firman Tuhan, mungkin mereka berhasil dalam pendidikan, tetapi bisa saja mereka tidak berhasil dalam kehidupan mereka. Tidak ada cara lain kalau kita mau berhasil dalam kehidupan kita adalah kita merenungkan akan firman Tuhan. Bukan cuma sesekali ketika kita mau melakukannya atau kita memiliki waktu untuk melakukannya, tetapi sudah memiliki waktu yang istimewa, waktu yang rutin untuk datang kepadanya. Tuhan memberkati kita pagi ini. Mari kita rindu terus untuk mempelajari akan firman Tuhan, sehingga itu akan menjadi seperti bagaikan seakan-akan Allah berbicara kepada kita setiap waktu melalui alam dan khususnya melalui firman yang kita baca. Tuhan berkati kita di pagi hari ini. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih oleh karena firman-Mu yang indah hari ini mengajak kami untuk datang pada firman-Mu. Karena di sana ada sumber kekuatan, ada sumber kepintaran, ada sumber kebahagiaan, ada solusi-solusi terhadap setiap persoalan. Dengan demikian, hidup kami terarah dekat dengan Tuhan dan boleh tetap setia. Pagi ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan pendengar renungan di mana saja berada, khusus yang berada di kota Jayapura, baik di pusat kota maupun di Abepura, dan juga di Kabupaten Jayapura yang ada di Sentani, maupun juga mungkin Kabupaten Kerom yang ada di Kerom. Tuhan berkati bencana alam yang terjadi, banjir di sana. Tuhan kuatkan setiap manusia yang membutuhkan. Tuhan memberkati, memberikan kepenuhan, kecukupan setiap yang dibutuhkan. Dan keamanan kiranya Tuhan jamin dari rumah-rumah mereka, harta benda mereka. Dan paling teristimewa keamanan jiwa mereka. Sehingga mereka boleh terluput persoalan ini, mereka bisa lewati dengan bantuan dan kuasa Tuhan. Berkati pihak gereja, pemerintah yang akan membantu menolong. Tuhan memberkati, berikan hikmat agar semua yang dilewati, yang dialami akan dilewati dengan baik. Berkati kami semua, apabila kami memiliki kelebihan, kami boleh memberikan bantuan kepada mereka, baik doa, baik juga secara langsung materi. Tuhan berikan hikmat
kepada kami semua. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita untuk hari ini. Dan apabila saudara hendak membantu saudara-saudara kita yang ada di Jayapura dan sekitarnya, saudara boleh menghubungi atau ada nomor yang tersedia di sini untuk bisa kami lanjutkan kepada mereka yang ada di sana. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.